Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firdaus, NIM 1708786. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya kerjakan yang mengenai dengan judul pengaruh latihan syuting dengan bola jalan dan syuting bola diam terhadap akurasi tendangan ke gawang pemain SSB Power Kuretaji U16 Pariaman Selatan. Baik, sebelumnya tugas ini saya kerjakan untuk mengampu mata kuliah seminar. Baik, untuk kita masuk kepada materi pembahasan yang mana pada bab 1 saya pada pendahuluan itu saya ada menempatkan beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Di situ meliputi ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada pembatasan masalah, ada rumusan masalah, ada manfaat dari penelitian dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah ini kita mengetahui bahwasanya sepak bola merupakan satu olahraga di seluruh dunia yang menjadi kegemaran oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena kenapa? Karena pada sepak bola itu sendiri kita tidak mengutamakan aspek olahraganya, tidak mengutamakan aspek kebugarannya, tetapi juga bisa menjadi ladang pekerjaan di situ sendiri. Karena kenapa? Dalam olahraga sepak bola sendiri, apabila kita menggiati lebih dalam lagi olahraga sepak bola sehingga menjadikan itu profesi, sehingga berbuah kepada profesionalitas, maka di situ kita akan bisa dengan kata lain menjadikan olahraga sepak bola menjadi penghasilan kita, profesi kita untuk membiayai hidup sehari-hari. Baik, kita tanpa memperpanjang kata-kata langsung saja masuk pada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan tadi mengenai sepak bola, sehingga memunculkan sebuah pengaruh kemampuan sehingga pembahasan ini memunculkan sebuah pembahasan mengenai pengaruh akurasi syuting pemain SSB Power Kuretaji U16 Kecamatan Pariaman Selatan. Dalam hal ini mengemukakan bahwasanya kemampuan akurasi syuting pemain SSB Power Kuretaji itu dalam hal ini masih rendah atau belum maksimal. Selanjutnya adalah syuting yang dilakukan pemain SSB Power Kuretaji itu sendiri belum maksimal dilakukan ketika menghadapi sebuah pertandingan atau manfaat peluang yang didapat itu terlalu minim. Selanjutnya perlu adanya peningkatan yang harus dilakukan oleh pemain SSB Power Kuretaji terkhusus pada aspek syuting. Poin keempat adalah pemain SSB Power Kuretaji dalam hal ini kurangnya antusias dalam bentuk permainan ataupun dalam proses latihan itu sendiri. Dan yang terakhir, kurangnya disiplin terhadap pemain SSB Power Kuretaji. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mengenai pembatasan masalah. Dari permasalahan-permasalahan yang telah saya kemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya sesuai dengan kesanggupan peneliti sendiri, saya sebagai peneliti, bahwasanya akan membahas tentang pengaruh latihan syuting, mau itu bola jalan ataupun bola diam. Serta pada perumusan masalah, berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan tadi, masalah dapat dirumuskan menjadi apakah latihan syuting bola jalan dan syuting bola diam mempengaruhi untuk meningkatkan akurasi tendangan ke gawang pemain SSB Power Kuretaji. Oke, mungkin langsung masuk kepada bab 2 pembahasan yang mana pada poin ini saya membahas mengenai kajian teori. Yang pertama adalah syuting. Ya, untuk syuting itu sendiri dari secara garis besar pengertiannya dapat dikenali bahwasanya syuting adalah proses memasukkan bola ke gawang. Secara simpel seperti itu, proses menendang bola ke gawang. Menendang bola dengan tenaga, dengan akurasi yang benar-benar dikerjakan semaksimal mungkin oleh pemain sehingga menghasilkan sebuah poin atau gol ke gawang lawan. Baik, mengenai tujuan dari syuting sudah saya sampaikan tadi, yang mana itu untuk mendapatkan poin atau mencetak gol ke gawang lawan. Selanjutnya bentuk-bentuk dari teknik syuting. Nah, untuk bentuk-bentuk dari teknik syuting ini ada beberapa bentuk-bentuk. Yang pertama adalah syuting dengan punggung kaki.
Yang kedua adalah shooting dengan kaki bagian dalam. Yang ketiga adalah shooting dengan kaki bagian luar. Ya, itu adalah tiga bentuk tendangan shooting. Kenapa saya cuma bisa menunjukkan? Karena titik fokus kita bukan ke situ. Kita ingin memfokuskan kepada akurasi tendangan shooting ke gawang lawan. Oke, langsung mengenai akurasi. Ini pembahasan kita sebenarnya mengenai akurasi tendangan atau ketepatan. Yang mana pengertiannya adalah akurasi merupakan kemampuan untuk mengendalikan gerak bola mau dari mana arah manapun ke arah sasaran yang telah kita targetkan. Jadi kita sebagai seorang pemain atau pemain atlet sepak bola yang ingin menggeluti permainan sepak bola, kita harus memiliki yang namanya akurasi. Karena dengan akurasi ini kita tahu target mana yang akan kita sasari dengan tendangan yang kita lontarkan. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi akurasi tendangan. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi tendangan ini ada yang pertama ada ketepatan. Dalam konteks olahraga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran. Jadi kurang lebih seperti itu. Serta tujuan dari akurasi ini agar seseorang memiliki keterampilan yang baik yang diperlukan diberikan pada saat latihan tertentu. Oke. Nah, sekarang kita lebih kerucutkan, kita lebih terfokus kepada shooting bola jalan dan latihan shooting bola jalan dan latihan shooting bola diam. Oke, untuk yang pertama adalah shooting dengan bola jalan. Ingin saya kutip dari beberapa tanggapan para ahli. Yang pertama ada berdasarkan pernyataan dari Robert Koger pada tahun 2007 yang mengungkapkan bahwasannya ada berbagai jenis bentuk latihan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterampilan menembak bola ke gawang, yaitu yang pertama latihan mengelinding atau menggerakkan bola dan menendang bola. Shooting dalam permainan sepak bola dapat dilakukan saat permainan dan menembak pada saat memasukkan bola ke arah gawang. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk lebih jelasnya akan saya uraikan lebih spesifik lagi mengenai shooting dengan bola bergerak. Yang pertama itu ada tiga poin mengenai shooting bola bergerak. Yang pertama, melakukan shooting dengan menggiring bola. Maksudnya melakukan shooting dengan menggiring bola, shooting yang kita lakukan itu diawali dengan mengirim bola atau membawa bola, mau itu dalam posisi berlari, maraton ataupun berjalan, akan tetapi diakhiri dengan final kita melakukan shooting di akhirnya, sehingga sudah mendapatkan sasaran yang pas untuk dilakukan shooting. Selanjutnya melakukan shooting dengan operan. Nah, untuk mengetahui melakukan shooting dengan operan ini bisa dikerjakan. Yang pertama, melakukan shooting dari operan teman kepada kita sendiri, sehingga tidak sempat kita mengontrol, tetap langsung melakukan shooting. Nah, itu yang maksud dengan melakukan shooting dengan operan, sehingga bola yang dihasilkan berdasarkan operan yang diberikan oleh teman atau rekan kita sendiri. Yang terakhir ada bergerak menjemput bola. Nah, untuk poin bergerak menjemput bola ini, melakukan shooting dengan bergerak menjemput bola itu bisa dilakukan dua aspek. Yang pertama, menjemput bola dari kaki teman. Yang kedua ada menjemput bola dari kaki lawan. Nah, kurang lebih seperti itu, sehingga pada poin akhirnya dilakukan tembakan shooting. Yang mengenai shooting selanjutnya adalah shooting dengan bola diam. Nah, mungkin untuk shooting dengan bola diam ini sudah kita tahu pada umumnya bahwasanya shooting bola diam dapat dilakukan ketika yang pertama, salah satu contohnya ketika melakukan penalti itu bola diam, atau dari tendangan luar kotak penalti yang mana diawali dengan pelanggaran. Nah, untuk bentuk-bentuk latihannya ini sendiri ini dapat kita ketahui. Saya ingin menyebutkan saja, tidak menjabarkan lebih spesifik. Yang pertama yaitu pertama adalah kaki ditumpu. Ini untuk latihan shooting bola jalan. Yang pertama, kaki ditumpu dengan kaki yang kurang lebih bukan yang terkuat. Yang terkuat diarahkan kepada untuk menendangnya, tapi tumpuan diarahkan ke terlemah. Selanjutnya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh harus strategis berdasarkan bentuk tendangan seperti apa, mau itu jam lebih tinggi ataupun mengarah tendangan datar. Dan selanjutnya ada perkenaan, mau itu kaki luar, kaki belakang atau kaki bagian dalam. Dan terakhir ada sikap badan. Sikap badan ini menentukan
akurasi tendangan yang telah kita lakukan. Mungkin sekian dari saya karena dibatasi oleh waktu yang telah berlalu. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum